Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengisahkan sejarah Jepang masuk ke Indonesia, kapan, tujuan, dan kronologinya. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Kisah. Sejarah mencatat Jepang resmi mengambil alih Indonesia dari Belanda setelah menandatangani perjanjian Kalijati. Lantas kapan tepatnya kedatangan Dai Nippon ke Nusantara, apa tujuannya, dan bagaimana kronologinya? Perjanjian Kalijati yang ditekan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, merupakan tanda resmi menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia II. Lantaran Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka kekuasaan atas wilayah kolonial mereka, yakni Hindia Belanda alias Nusantara atau Indonesia, diserahkan kepada pemerintah militer Dai Nippon. Sebenarnya orang-orang Jepang memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda tahun 1942, tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Hokem dalam runtuhnya Hindia Belanda 1987 menyebutkan bahwa Jepang termasuk salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berada dengan Hindia Belanda Indonesia di bawah penjajah kolonial Belanda. Maka ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya perekonomian Hindia Belanda kian terburuk. Inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Pada 1938-1939 orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938-1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada 1 September 1939, Perang Dunia II dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas hal itulah Jepang kemudian mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara atau kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia II. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 6, 1984, prakarya Marwati Juenit, Puspo Negoro, dan Nugroho Noto Susanto, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Tjarda van Starhewer menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukan ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942.
Keesokan harinya wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang yang segera merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya termasuk Maluku dan kawasan timur. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya, Balikpapan dan Pontianak. Misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Berikutnya berturut-turut pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942 giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Keragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya Batavia, Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda direbut pada 9 Maret 1942, menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari bersalin. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Ikat Subang, Jawa Barat. Kedua belah pihak bertemu dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu. Diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dikutip dari sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi 1908-1945 2001 karya Suhartono, pertemuan dilangsungkan di Kalijati pada 8 Maret 1942. Disepakati bahwa Angkatan Perang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Starkebok Starkweer dan Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten yang merupakan komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang, hingga akhirnya Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan ialah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam Menuju Kemerdekaan 1964 menyebutkan bahawa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A pemerintah militer, Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya serta bagi kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti Pembela Tanah Air, PETA, Heiho, Senandang, Kaibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Dai Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan
kerja paksa, rumusa, dan jugun info adalah sedikit contohnya. Selama kurang lebih 4,5 tahun Jepang menjajahi Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh dai Nippon. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.